Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai API static routing dengan saya, Eka Octavia Andriani, dengan tiga ring belakang 335, dan teman saya. Yudhita Sangadi dengan 368-332. Di sini, topik yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama ada static routes, yang kedua ada configure IP static routes, yang ketiga ada configure IP default static routes, yang keempat ada configure floating static routes, dan yang kelima ada configure static host routes. Yang pertama yaitu static routes. Static route sendiri memiliki 4 jenis. Yang pertama ada standard static route, yang kedua ada default static route, yang ketiga ada floating static route, dan yang keempat ada summary static route. Selanjutnya ada materi mengenai next hop option. Next hop option merupakan konsep yang merujuk pada alimat IP berikutnya yang akan digunakan untuk mengirim paket data ke tujuan akhir. Saat mengkonfigurasi static routes, next hop dapat diidentifikasi berdasarkan IP address, exit interface, dan keduanya. Beberapa opsi next hop yang mungkin yaitu yang pertama ada next hop route, yang mana hanya IP address-nya yang ditentukan. Nah, nantinya pilihan next hop akan ditentukan hanya default untuk semua paket yang tidak memiliki rute spesifik di tabel routing. Biasanya digunakan ketika tidak ada rute yang cocok untuk tujuan tertentu. Yang kedua ada directly connected static route. Yang ini itu hanya menentukan exit interface-nya saja. Nantinya rute statis adalah rute yang diatur secara manual oleh administrator jaringan dan nanti administrator tersebut akan menentukan next hop yang harus digunakan untuk paket yang ditujukan ke subnet tertentu atau tujuan spesifik. Dan yang terakhir ada fully specified static route. Untuk jenis ini kita akan menentukan keduanya, yaitu IP address dan exit interface. Dalam routing dinamis, router dapat memperoleh informasi tentang rute yang tersedia secara otomatis dari router lain dalam jaringan. Selanjutnya, ada IPF4 Static Route Command. Nah, di sini IPF4 Static Route dikonfigurasi menggunakan konfigurasi global, yaitu router config IP route network address subnet mask. Nah, di sini network address itu nantinya akan mengidentifikasi IPF4 network address-nya tujuan dari jaringan jarak jauh untuk ditambahkan di routing table. Untuk subnet mask-nya nantinya akan mengidentifikasi subnet mask dari remote network. IP address nanti akan mengidentifikasi next hop router IPF4 address-nya. Biasanya digunakan dengan broadcast network. Exit interface bisa digunakan untuk mengidentifikasi interface atau antarmuka keluar atau exit interface untuk meneruskan paket, yang mana nantinya akan membuat static route yang terhubung langsung. Biasanya digunakan dalam konfigurasi point-to-point. Selanjutnya ada exit interface IP address. Di sini nanti akan membuat static route yang ditentukan sepenuhnya karena menentukan exit interface dan alamat IPF4 hop, next hop, atau hop berikutnya. Dan terakhir ada distance. Ini merupakan perintah opsional yang dapat digunakan untuk menetapkan jarak nilai administratif antara 1 dan 25. Selanjutnya, ada IPF6 Static Route Command. Sebenarnya untuk command ini komanya itu sama dengan IPF4, hanya saja untuk IPF6 ini nantinya akan menggunakan eh, bit atau tipe dari IPF6 itu sendiri. Selanjutnya, ada configure IP static route. Dalam next hop static route, hanya alamat IP next hop yang ditentukan. Exit interface berasal dari next hop. Misalnya, di sini ada tiga rute static IPF4 berikutnya. Dikonfigurasi pada R1 menggunakan alamat IP next hop R2. Perintah untuk mengonfigurasi R1 dengan static route IPF4 ketika jaringan jarak jauh adalah dengan sebagai berikut. Pada router R1 dikonfigurasi 3 rute statis ke jaringan 172.16.1.0. Selanjutnya di sana ada IP 192.168.1.0. Selanjutnya dan yang terakhir ada 192.168.2.0 dengan next hop atau hop berikutnya adalah interface S0/1/0. R1 yang terhubung ke R2. Perintahnya adalah IP route network address subnet mask next hop IP.
Setelah dikonfigurasi routing table R1 akan memiliki entry rute statis tersebut dengan next hop adalah IP interface R2. Tabel routing untuk R1 sekarang memiliki rute ketiga jaringan IPv4 jarak jauh. Jadi intinya rute statis hop berikutnya atau next hop IPv4 hanya menentukan alimat jaringan tujuan dan next hop-nya saja. Exit interface ditentukan secara otomatis berdasarkan next hop yang ditentukan. Selanjutnya ada IPv4 next hop static route. Nah, perintah di sini sebenarnya juga sama, hanya saja nanti menggunakan apa itu router table dari IPv6-nya dan yaitu menggunakan IP address dari IPv6 dengan 32 bit tersebut. Selanjutnya ada IPv4 directly connected static route. Nah, saat mengkonfigurasi static route, opsi lainnya adalah menggunakan exit interface untuk menentukan alamat next hop. Gambar tersebut menunjukkan topologi dari connected static route. Tiga rute statis IPv4 yang terhubung langsung dikonfigurasi pada R1 menggunakan antarmuka keluar atau exit interface. Rute statis terhubung langsung atau directly connected menggunakan exit interface langsung, bukan next hop IP. Nah, pada tersebut ada contohnya yaitu IP route 172.16.1.0, 255.255.255.0, dan S0/1/0 yang mana S0/1/0 merupakan exit interface-nya, 255.255.255.0 merupakan subnet mask-nya, dan 172.16.1.0 merupakan IP address-nya. Dan nah, jika dilihat dari komen tersebut, terlihat jelas bahwa setelah sub IP address subnet mask akan dilanjutkan dengan exit interface, yaitu disebut sebagai directly connected. Selanjutnya, nah di sini IPv6 directly connected static route. Dalam contoh ini, tiga rute statis IPv6 yang terhubung langsung dikonfigurasi pada R1 menggunakan exit interface atau antarmuka keluar. Umumnya, tabel perutuhan IPv6 untuk R1 pada contoh exit atau keluaran menunjukkan bahwa ketika sebuah paket ditujukan untuk jaringan dengan IP berikut, R1 mencari kecocokan dalam tabel perutuhan dan menemukan bahwa ia dapat meneruskan paket tersebut keluar dari antarmuka serial atau serial interface 0/1/0-nya. Selanjutnya, ada IPv4 fully specified static route. Nah, di sini dalam rute statis yang ditentukan sepenuhnya antarmuka keluar atau exit interface adalah alamat IP next hop ditentukan. Bentuk rute statis ini digunakan ketika antarmuka keluar atau exit interface adalah antarmuka multi-akses dan perlu untuk mengidentifikasi next hop secara eksplisit. Next hop harus terhubung langsung ke antarmuka keluar yang ditentukan. Menggunakan antarmuka keluar atau menggunakan exit interface adalah opsional, namun perlu menggunakan alamat next hop berikutnya atau next hop. Perbedaan antara jaringan multi-akses Ethernet dan jaringan serial point-to-point adalah jaringan serial point-to-point hanya memiliki satu perangkat lain di jaringan itu, yaitu router di ujung line link. Dengan jaringan Ethernet, mungkin terdapat banyak perbedaan. Mungkin terdapat banyak perangkat berbeda yang berbagi jaringan multi-akses yang sama, termasuk host dan bahkan beberapa router. Saat meneruskan paket ke R2, interface exit interface adalah G0/0/1 dan alamat IPv4 next hop-nya adalah 172
1.16.0.0 seperti yang ditujukan pada tabel rute exit interface dari R1 tersebut. Selanjutnya, IPv6 Fully Specified Static Route. Dalam rute statis IPv6 yang ditentukan sepenuhnya, exit interface dan alamat IPv6 next hop ditentukan. Ada situasi di mana IPv6 ketika rute statis yang ditentukan sepenuhnya harus digunakan. Jika rute statis IPv6 menggunakan alamat link lokal IPv6 sebagai alamat next hop, digunakan rute statis yang ditentukan sepenuhnya. Gambar tersebut atau gambar di atas menunjukkan contoh dari rute statis IPv6 yang ditentukan sepenuhnya menggunakan alamat link lokal IPv6 sebagai alamat next hop. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari rute statis yang ditentukan sepenuhnya dikonfigurasi menggunakan alamat link lokal R2 sebagai next hop-nya. Nah, perhatikan bahwa iOS mengharuskan antarmuka keluar atau exit interface ditentukan. Alasan mengapa rute statis yang ditentukan sepenuhnya harus digunakan adalah karena alamat link lokal IPv6 tidak terdapat dalam tabel routing IPv6. Alamat link lokal hanya unik pada link atau jaringan tertentu. Selanjutnya, di sini ada verify a static route. Selain show IP route, show IPv6 route, ping, and trace route, perintah lain yang berguna untuk memverifikasi rute statis adalah sebagai berikut, yaitu ada show IP route static, yang kedua ada show IP route network, yang ketiga yaitu ada show running config atau section IP route. Ganti IP dengan IPv6 untuk perintah versi IPv6. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yunita Sangaji. Oke, di sini ada configure IP default status route. Rute default adalah rute statis yang cocok dengan semua paket daripada router menyimpan rute untuk semua jaringan di internet. Mereka dapat menyimpan satu rute default untuk mewakili jaringan apapun yang tidak ada di dalam tabel routing. Router biasanya menggunakan rute default yang dikonfigurasi secara lokal default tidak memerlukan bit paling kiri untuk mencocokkan antara rute default dan alamat IP tujuan. Rute default digunakan ketika tidak ada rute lain dalam tabel peruretan yang cocok dengan alamat IP tujuan paket. Dengan kata lain, jika tidak ada kecocokan yang lebih spesifik, maka rute default digunakan sebagai gerbang pilihan terakhir. Ini router static default biasanya digunakan saat menghubungkan router edge ke jaringan penyedia layanan, atau router stop atau router dengan hanya satu router tetangga upstream. Selanjutnya R1 hanya perlu mengetahui tentang jaringan berhubungan langsung. Untuk semua jaringan lain dapat menggunakan router static default yang menunjukkan ke R2. IPv4 default static route, sintaks perintah IP versi 4 default static route mirip dengan rute static IP versi 4 lainnya, kecuali network address adalah 0.000 dan subnet max-nya adalah 0.0.0 dan selanjutnya. Dalam rute yang akan cocok dengan alamat jaringan manapun. Rute static default IP versi 4 biasanya disebut sebagai rute square zero. Sintaks perintah dasar untuk rute static default IP F4 adalah sebagai berikut. IPv6 default static route, sintaks perintah untuk route static default IP versi 6 mirip dengan IPv4 static route lainnya, kecuali IP versi 6 prefix IP versi prefix lag /0 yang cocok dengan semua rute. Sintaks perintah IP versi 6 dengan contoh yang ada di samping. Selanjutnya ada configure default status route. Pada gambar di samping, R1 dapat dikonfigurasi dengan 3 rute statis. Satu untuk menjangkau masing-masing jaringan jarak jauh dalam contoh
topologi di samping, namun R1 merupakan rute serintisan karena hanya berhubungan ke R2. Oleh karena itu, akan lebih efisien jika mengkonfigurasi satu rute status default. Contoh di samping menunjukkan IP versi 4 default status route yang dikonfigurasi pada R1. Dengan konfigurasi yang ditunjukkan pada contoh paket apapun yang tidak cocok dengan entry route, maka lebih spesifik akan dituliskan ke R2 di 172.16.2.2. Tapi versi 6 default status route dikonfigurasi dengan cara yang sama. Dengan konfigurasi ini, setiap paket yang tidak cocok dengan entry route IPv6 yang lebih spesifik dituliskan ke R2 pada 2001 DB8 ACAD 2.2. Ada juga verify a default static route. Verify IPv6 default static route ataupun perintah static IP route dari R1 menampilkan konten route statis dalam tabel routing. Perhatikan di sebelah route dengan kode S seperti yang ditampilkan dalam tabel kode yang dikeluarkan tampilan route IP, tanda bintang yang menunjukkan bahwa rute statis ini adalah kandidat rute default. Itulah sebabnya dipilih oleh sebagai gerbang terpilih terakhir, atau gateway of last resort. Verify IPv4 default status route. Output perintah statis show IP route dari R1 menampilkan konten route statis dalam tabel routing. Perhatikan di sebelah route dengan kode S seperti yang ditampilkan dalam kode yang dikeluaran tampilan route IP. Tanda tersebut menunjukkan bahwa rute statik ini adalah kandidat route default, itulah yang disebut sebagai gerbang pilihan. Ada juga konfigurasi static default route menggunakan /0 max untuk rute default IPv4 dengan /0 prefix untuk default IPv6, bahwa subnet IPv4 dan IPv6 prefix length dalam tabel perutean menentukan berapa banyak bit yang harus cocok antara alamat IP tujuan paket dan rute dalam tabel perutean. Max/0 atau prefix /0 menunjukkan bahwa tidak ada bit yang diperlukan untuk kecocokan. Selama kecocokan yang lebih spesifik, tidak ada rute static default cocok dengan semua paket. Ada juga configure floating static route. Di sini cara mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6 floating static route dan kapan menggunakannya. Tipe lain dari route statis adalah floating static route. Floating static route adalah rute statis yang digunakan untuk menyediakan jalur cadangan ke rute statis atau dinamis utama. Jika terjadi kegagalan tautan, floating static route hanya digunakan ketika route utama tidak tersedia. Untuk mencapai hal ini, floating static route dikonfigurasi dengan jarak administratif yang lebih tinggi daripada rute utama. Jarak administratif mewakili kepercayaan suatu route jika ada beberapa jalur ke tujuan, route akan memilih jalur dengan jarak administratif terendah. Misalnya, administrator ingin membuat floating static route sebagai cadangan ke rute yang dipelajari AEGRP. Floating static route dikonfigurasi dengan jarak administratif yang lebih tinggi daripada AEGRP. AEGRP sendiri memiliki jarak administratif 90 jika floating static route dikonfigurasi dengan jarak administratif 95. Rute dinamis yang akan dipelajari melalui AEGRP lebih suka daripada floating static route. Jika route yang dipelajari AEGRP hilang, floating static route digunakan sebagai gantinya. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa router cabang biasanya meneruskan semua lintas ke router high key melalui lingkungan pribadi. Dalam contoh ini, router bertukar informasi menggunakan AERGP floating static router dengan jarak administratif 91 atau lebih tinggi. Dapat dikonfigurasi untuk berfungsi sebagai rute cadangan jika lingkungan privat gagal dan rute AERGP hilang dari tabel routing. Rute memiliki floating static sebagai jalur terbaik untuk mencapai line high key. Ada konfigurasi IPv4 dan IPv6 floating static routes, default status route. Konfigurasi IPv4 dan IPv6 floating status route. Rute statis mengembangkan IP dikonfigurasi dengan menggunakan argumen jarak untuk menentukan jarak administratif. Jika
Jika tidak ada jarak administratif yang dikonfigurasi nilai default 1 digunakan. Lihat pada topologi gambar di samping itu adalah perintah route IP dan route IPF6 yang dikeluarkan pada R1. Dalam rute default, pilihlah R dari R1 adalah ke R2. Koneksi ke R3 sebaiknya digunakan untuk cadangan saja. R1 dikonfigurasi dengan route statis default IPF4 dan IPF6 yang menunjukkan ke R2 karena tidak ada jarak administratif yang dikonfigurasi. Ya, default 1 digunakan untuk rute statis ini. R1 juga dikonfigurasi dengan IPF4 dan IPF6 floating static default yang menunjukkan ke R3 dengan jarak administratif 5. Nilai ini lebih besar dari nilai default 1 dan oleh karena itu rute ini mengembang atau float dan tidak ada dalam tabel routing kecuali routing pilihan gagal. Tampilan rute IP dan keluaran rute IPF6 memverifikasi bahwa rute default TR2 dipasang di tabel perutean. Perhatikan bahwa IPF4 floating static router PR3 tidak ada dalam tabel perutean. Ada juga perintah showrun untuk memverifikasi bahwa floating static route ada dalam konfigurasi. Selanjutnya ada test the floating static route. Di sini bisa dilihat pada gambar di atas apa yang terjadi pada R2. Kenapa R2-nya gagal? Untuk mensimulasikan kegagalan ini, kedua antarmuka serial R2 dimatikan, seperti yang ditunjukkan pada konfigurasi di atas. Di gambar ini itu R1 secara otomatis menghasilkan peta yang menunjukkan bahwa antarmuka serial R2 sedang down. Di sini juga sama. Next. Configure static host route. Apa yang dipelajari dari PPT kita yang hari ini itu adalah cara mengkonfigurasi route host static IPF4 dan IPF6 dan kapan menggunakannya. Host route adalah IPF4 address dengan max 32 bit atau IPF6 address dengan max 128 bit. Ini ada 3 cara host router dan ditambahkan ke tabel perutean. 1. Diinstal secara otomatis ke IP. Alamat IP dikonfigurasi pada route. 2. Ada dikonfigurasi sebagai static host route. 3. Ada host route diperoleh secara otomatis melalui metode lain. Ini ada juga automatically installed host route. Di sini ada Cisco IO secara otomatis menginstal host route. Ini sebagai local host route ketika alamat antarmuka dikonfigurasi pada router host route memungkinkan proses yang lebih efisien untuk paket yang diarahkan ke router sendiri. Ketika antarmuka aktif pada router dikonfigurasi dengan alamat IP lokal ditandai dengan L pada output tabel routing. Misalnya pada topologi gambar di atas. Ada juga alamat IP yang ditemukan ke antarmuka branch serial 0/1/0 adalah L98.51.1.1/30 dan ini 2001 DB8 ACAD 1:1/64. Rute lokal untuk antarmuka diinstal oleh iOS di tabel routing IPF4 dan IPF6 seperti yang ditunjukkan pada contoh di samping. Ada juga static host router. Static host route dapat berupa route statik yang dikonfigurasi secara manual untuk menyalakan lalu lintas ke perangkat tujuan tertentu. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa rute statis menggunakan IP tujuan dengan max subnet max 255.255.255/355/2 untuk route host IPF4 dan prefix length /128 untuk host route IPF4. Selanjutnya ada configure static host route. Pada contoh di atas ini menunjukkan konfigurasi IPF4 dan IPF6 static route host pada router cabang untuk mengakses server. Ada juga verify static host route. Gambar di samping ini adalah tinjauan terhadap tabel route IPF6 dan IPF4 memverifikasi bahwa route tersebut aktif. Selanjutnya ada configure IPF6 static host route bersama link lokal next hop. Configure IPF6 static host route bersama with link lokal next hop untuk
IPv6 static root next-hop ada dapat berupa alamat lokal dari rute yang berdekatan. Namun Anda harus menentukan tipe antarmuka dan nomor antarmuka saat menggunakan alamat sebagai next hop. Seperti gambar di atas, IPv6 static root asli dihapus, kemudian rute yang ditentukan sepenuhnya dikonfigurasi dengan alamat IPv6 server dan alamat lokal IPv6 dari router ISP. Kemudian saya kembali ke moderator. Berikut merupakan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.